Pergerakan IHSG yang kalau kita lihat nih ya gitu di bulan Desember ini nampaknya memang cukup galau tapi kembali menyentuh level 7.300-nya, 7.400-nya. Sebetulnya kalau dilihat nih untuk di sepanjang pekan ini akan kemana arah atau pergerakan dari IHSG, apakah juga di sepanjang hari ini IHSG mampu berada di teritori positif atau seperti apa? Ya, kalau kita perhatikan memang ISG ini bergerak di zona hijau itu sejak tanggal 6 ya. Jadi kalau Ya. kita perhatikan tanggal 6, 9, 10 itu naiknya cukup signifikan. Jadi tanggal 6 tuh 0,95, kemudian tanggal 9 0,74, tanggal 10 kemarin 0,21. Sekarang sudah bertengger di 7.453. Kalau kita berbicara sebenarnya reboundnya ini dari sebelumnya itu sempat di sekitar di bawah 7.100 dan saat ini sudah naik 400 poin kurang lebih. Jadi memang reboundnya ini cukup cepat. Di tengah juga kita perhatikan memang dana asing juga sudah mulai masuk ya ke pasar keuangan domestik, khususnya di pasar saham. Karena kalau kita perhatikan lebih jauh sendiri, sebenarnya kalau kita bicara di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI, kemudian juga surat berharga negara, SBN, sebenarnya itu masih ada net foreign sale ya, jadi mereka masih keluar outflow di sana. Tapi kalau di saham, memang kelihatannya juga dana asing juga sudah mulai masuk itu ke pasar keuangan domestik. Kemudian kalau kita berbicara di banking, ya khususnya juga salah satunya karena memang IDX Finance dan juga banking, Big Four khususnya itu memang 20-30% itu penggerak ISG, backbone ISG. Jadi kita perhatikan memang juga dana asing sudah mulai masuk ke sana. Dan kalau kita cermati di sepanjang pekan ini dan juga mungkin di hari ini kelihatannya, khususnya di hari ini kelihatannya memang ISG ini pergerakannya saya rasa akan tidak terlalu signifikan pergerakannya, tidak terlalu volatil. Mengingat kemarin itu net foreign buy-nya kecil, nggak sampai 100 miliar rupiah, satu. Kedua, kalau kita berbicara di sentimen global, makronya kita sedang menunggu data inflation atau IHK dari Amerika Serikat itu sendiri, ya baik itu secara bulanan ataupun year on year atau tahunan. Jadi ini yang kita perhatikan apakah nanti sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar atau tidak, karena nanti akan berujung kepada keputusan dari The Fed dan juga nanti keputusan dari BI itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara lebih lanjut mungkin sampai di akhir pekan nanti Jumat kelihatannya juga tidak begitu banyak perubahan, jadi mungkin di 7.400-an, 7.500-an, kira-kira mungkin seperti itu. Baik, kalau kita lihat tadi kan Anda sudah sampaikan bahwa malam ini begitu ya akan ada rilis data inflasi AS pada November 2024. Ini kira-kira apa yang perlu diwaspadai oleh pelaku pasar terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah? Oke, untuk yang perlu diwaspadai adalah hasilnya nanti. Apakah dia, karena kalau kita bicara sebelumnya kan di 2,6% year on year. Sementara ekspektasi dan juga forecast dan juga konsensus dari pelaku pasar itu inflationnya US ini di November itu di sekitar 2,7% year on year. Jadi ada naik 0,1 poin percentage. Ini yang menjadi kekhawatiran apakah ada kemungkinan untuk The Fed ini menahan suku bunga atau tidak di pertemuan Desember ini. Karena kalau dia ternyata hasil akhirnya itu ternyata above dari 2,7%, above dari konsensus dan juga forecast, ini kita khawatirkan nanti DXY-nya juga masih bertahan di level yang cukup tinggi, mungkin 106 atau 106,5. Ketika itu terjadi ya rupiah juga akan cenderung tertekan. Tetapi memang kalau kita bicara secara historical, biasanya kita bicara soal rupiah dan juga IHSG, itu in historical 1-2 dekade terakhir, itu biasanya di bulan Desember adalah bulan yang cukup ceria gitu ya. Jadi untuk IHSG memang in historical, winning rate positif ditutup di zona hijau itu memang cukup besar, mungkin 90%-an gitu ya. Jadi IHSG juga seharusnya di bulan Desember ini cukup positif. Kemudian juga kita bicara in historical rupiah itu nilai tukar rupiah terhadap USD biasanya juga cenderung relatif menguat ya di sepanjang bulan Desember. Jadi ini kita harapkan memang data inflation-nya kita harapkan sesuai dengan forecast atau bahkan mungkin tetap ya atau sama di 2,6% year on year. Baik, lalu mengamati pergerakan saham secara sektoral. Biasanya nih kalau di akhir tahun atau di bulan Desember atau yang biasa identik dengan Santa Claus Rally atau window dressing ini ada saham-saham perbankan, biasanya saham-saham perbankan big cap. Selalu juga kalau kita lihat nampaknya di tahun ini akan ada saham-saham properti yang pergerakannya akan menarik. Tapi ada juga saham yang menarik nih untuk dicermati di akhir tahun 2024 ini, saham di sektor teknologi. Ini kita lihat ada saham di sektor teknologi yang pergerakannya juga kalau kita lihat cukup menarik. Tapi kalau kita lihat nih nampaknya pasar ini ada aksi buyback untuk Gotoh. Ini sebetulnya seperti apa sih ini? Oke, saham teknologi kalau kita bicara sebelum kita masuk ke Gotoh, jadi IDX Teknologi sendiri memang sudah bergerak cukup positif ya, sudah mulai mengalami apresiasi. Jadi saham-saham teknologi memang kembali lagi punya fundamental cukup oke, dia Q3, Q2-nya cukup oke, usernya juga cukup banyak, jadi ini memang dia cukup mengalami apresiasi. Sementara kalau kita bicara Gotoh, memang saat ini juga sudah mulai, ternyata kalau kita berbicara soal teknikalnya, dia sudah mulai patah dari trend bearish-nya. Trend downtrend itu sudah mulai patah dan saat ini sudah mulai mengarah ke bullish trend atau uptrend.
Kemudian kalau kita berbicara soal laporan keuangannya sendiri, di Q3 memang masih net income itu masih negatif ya, masih minus, tapi memang angkanya sudah mulai membaik dibandingkan Q2. Dan kalau kita bicara forecast secara annualized tahun ini pun dibandingkan tahun kemarin dan tahun 2022, memang bahkan dibandingkan 2021 kelihatannya tahun ini net income-nya memang masih cenderung rugi, tapi kelihatannya memang sudah mulai membaik. Kalau kita berbicara faktor keuangan lainnya, kita bicara soal EBITDA, kelihatannya juga ini juga cukup positif untuk di sepanjang tahun ini karena Q3 juga relatif positif. Jadi kelihatannya Q4 dan sampai akhir tahun juga kelihatannya EBITDA Gotoh ini juga cukup positif. Ini yang membuat juga ya semua ya aksi buyback-nya juga itu juga salah satunya, bukan hanya buyback tapi memang laporan keuangannya juga sudah cukup membaik. Ini kelihatannya membuat harga dari Gotoh ini juga relatifly mengalami kenaikan. Mungkin tambahan sedikit juga soal dia kan memang ada aksi buyback itu dari Juni 2024 dan sampai 1 tahun ke depan, artinya sampai 11 atau 12 Juni 2025. Dan sampai saat ini memang itu baru 2,6 miliar lembar saham yang di buyback. Sementara 1 tahun itu sampai Juni 2025 itu ada budget untuk melakukan buyback itu sekitar 200 juta USD. Itu kurang lebih mungkin 3,2 triliun rupiah, which is itu angka yang cukup besar untuk kembali lagi mendongkrakkan harga Gotoh yang sekitar saat ini sekitar 80 ya. Ini untuk menyentuh kayak angka 90 dan 100 itu masih cukup probable seperti itu. Baik, tapi